to the best campaign team and volunteers in the history of politics. The best ever. Ini adalah petikan kata-kata Presiden Obama jelang akhir kekuasaannya di tahun 2016 lalu. Ia memuji tim kampanye dan relawan yang mendukungnya sejak awal di Pilpres 2008 hingga mampu membantunya berkuasa selama 2 periode. Bicara soal relawan memang jadi hal yang identik dengan Obama. Chief Economic Correspondent di NPR Scott Horsley bahkan menyebut bahwa fenomena relawan Obama adalah warisan sang presiden untuk politik Amerika Serikat. Obama sering memuji para relawannya ini sebagai active citizens atau warga negara yang aktif memperjuangkan aspirasi politiknya untuk perubahan AS menjadi negara yang lebih baik. Sabi. Apa yang terjadi pada relawan pendukung Obama ini nyatanya juga terjadi di Indonesia, tepatnya pada diri Presiden Jokowi. Setidaknya sejak Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, di mana Jokowi muncul sebagai sosok segar dalam panggung politik nasional, fenomena kemunculan para relawan ini mendapatkan porsi narasi yang sangat besar. Jokowi bisa dibilang menjadi tokoh pertama dalam panggung politik nasional Indonesia yang mendapatkan banjir dukungan lewat mesin penggerak berupa relawan. Bahkan, jika meminjam tulisan Leo Suryadinata yang berjudul Golkar's Leadership and the Indonesian President, secara tersirat digambarkan bahwa bagaimana citra Jokowi yang dibesarkan oleh para relawan ini membuat PDIP tak punya pilihan lain selain mendukungnya di Pilpres 2014. Belakangan, kelompok relawan ini juga berbenturan dengan PDIP, terutama lewat Menteri BUMN di periode pertama Rini Sumarno. Pasalnya kala itu Rini dituduh lebih banyak menunjuk komisaris BUMN dari kelompok relawan ketimbang dari orang-orang partai. Setelah Jokowi berhasil berkuasa 2 periode, kini narasi relawan ini kembali jadi pergunjingan terkait akankah mereka ikut mendorong tokoh baru lagi untuk maju sebagai calon presiden, khususnya untuk Pilpres 2024. Fenomena ini akan menjadi hal yang menarik, apalagi beberapa waktu terakhir ada kelompok relawan Jokowi bernama Jokowi Mania atau Joman yang telah menyatakan dukungan mereka pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sejauh ini memang baru Joman yang terbuka menyatakan dukungan pada Ganjar. Sementara kelompok relawan lain yang besar macam Bara JP disebut masih menunggu arahan Jokowi. Hal ini akan jadi twist politik yang menarik, mengingat Jokowi setidaknya memiliki 570 kelompok dan organisasi relawan. Yes, ada 570 organisasi relawan cuy. Ganjar sendiri juga telah memiliki kelompok relawan bernama Sahabat Ganjar dan Ganjaris. Lalu seperti apa efek dukungan relawan ini bagi Ganjar dan mengapa ya muncul kelompok-kelompok relawan yang demikian ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Konteks keberadaan relawan di kubu Ganjar memang vital. Pasalnya, situasi Ganjar dengan PDIP sebagai partai yang menaunginya justru belakangan tidak begitu baik. Merunut akar masalahnya, berbagai pihak menyebut ketegangan terjadi sejak Pilkada 2020, tepatnya terkait pemilihan Bupati Purbalingga. Saat itu, alih-alih mendukung pasangan Diah Hayuning Pratiwi dan Sudono yang menjadi jagoan PDIP, Ganjar justru mendukung adik iparnya Zaini Makarim yang menjadi wakil dari Muhammad Sulhan Fauzi. Makanya muncul bahasa tubuh kekurangsukaan dari Megawati Soekarno Putri pada Ganjar, seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dengan demikian, keberadaan kelompok-kelompok relawan bisa saja akan menjadi kunci Ganjar mendapatkan tiket dukungan dari partai politik, menimbang hubungannya dengan Megawati ini. Soal dukungan Joman pada Ganjar sendiri terbilang jadi hal yang mengejutkan. Pasalnya beberapa bulan sebelumnya Presiden Jokowi telah memberi penegasan bahwa belum saatnya perahu relawan diarahkan pada kandidat tertentu. Tidak heran muncul pertanyaan mengapa Joman melangkahi arahan. Well, satu dugaan yang mencuat adalah bahwa relawan Jokowi mulai pecah. Memang kelompok relawan Jokowi yang besar macam Bara JP dan Projo masih mengikuti arahan. Namun bukan tidak mungkin dari 570 kelompok pendukung itu sudah mulai ada yang meraba-raba peluang mendorong tokoh yang potensial di 2024.
Terkait hal ini, Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith dalam tulisannya In Sickness and in Health, Why Leaders Keep Their Illnesses Secret menyebutkan bahwa kesetiaan pendukung terjadi jika mereka melihat pemimpin masih akan berkuasa atau memberikan keuntungan. Dengan kata lain, relasi pendukung dan pemimpin dalam politik kerap kali bersifat transaksional. Mereka yang awalnya mendukung akan berlomba untuk mencari tunggangan baru apabila sang pemimpin tidak akan berkuasa lagi. Bertolak dari Mesquita dan Smith, Joman yang memberikan dukungan terhadap Ganjar sekiranya bertolak dari fakta bahwa Jokowi tidak dapat maju lagi di 2024. Saat ini mereka tengah mencari proyeksi tunggangan baru. Kemudian, keberadaan kelompok relawan ini sebetulnya juga menunjukkan adanya pergeseran dalam konteks strategi kampanye itu sendiri. Studi dari American Anthropology menyebutkan model kampanye dan gerakan politik berbasis relawan sangat efektif seiring masifnya penggunaan big data dalam kampanye elektoral. Ini karena relawan bisa bergerak untuk menjadi mesin kampanye dengan berpedoman pada status ketokohan personal orang tertentu. Mereka tidak dibatasi oleh ikatan atau sekat-sekat, misalnya yang ada dalam partai politik yang jelas lebih kuat persilangan kepentingannya. Fenomena relawan juga bisa muncul karena makin lemahnya citra partai politik. Bukan rahasia lagi bahwa institusi partai politik adalah yang paling rendah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, partai politik juga terjebak pada struktur tertentu yang membuat relasi dengan tokoh atau kandidat menjadi cenderung ditentukan oleh kekuasaan di kepartaian itu sendiri. Banyak kasus juga membuktikan bahwa kelompok-kelompok relawanlah yang pada akhirnya berujung pada lahirnya partai-partai politik baru. Ini juga terkait narasi yang muncul untuk mendorong kelompok relawan Jokowi berubah menjadi partai politik baru. Well, bukan tidak mungkin jika berkaca pada kasus yang mirip-mirip yang terjadi pada Macron di Prancis lewat La République En Marche. Apapun itu, yang jelas bukan hal yang berlebihan untuk bilang bahwa konteks keberadaan relawan inilah yang akan menentukan jalan politik Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar punya jalur politik yang mirip dengan Jokowi. Keduanya sama-sama bukan elit partai. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kelompok relawan Jokowi akan mendukung Ganjar di Pilpres 2024? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan Indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.